Ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Kuatkan tauhid kami ya Allah. Wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, zat yang telah membersihkan hati kita dari semua penyakit hati dan menabur zikrullah sebagai penghias tanaman hati kita. Terpujilah Dia Allah, zat yang telah menganugerahi nikmatnya yang berlimpah kepada kita. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-Nya yang pandai mensyukuri semua nikmatnya. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada ajaran yang mengantarkan bahagia dunia akhirat kecuali ajaran yang datang dari Allah. Maha besar Allah, zat yang telah mengecilkan, mengerdilkan ego kemanusiaan kita dan membiarkan Allah berkuasa atas seluruh ciptaannya. Bahagia sekali di pagi yang sangat indah, sangat cerah, sangat ceria ini, Allah kembali himpun kita duduk di majlis yang kelak akan menjadi tanaman surganya Allah. Dibanggakan semua kita yang hadir di tempat ini. Hadir bersama guru-guru kita, diawali dengan tadi kita salat subuh berjamaah, dan subhanallah, semua kita berharap Allah perkenankan semua ini akhirnya diwafatkan sampai semua kita husnul khatimah. Amin. Insyaallah kita akan awali untuk mengakses hidayah dan berkah Allah dengan bersama kita mendengar, mensimak Taujih Rabbani yang nanti akan disampaikan oleh akhi fillah Ustadz Wildan Alwi dan Sari Tilawah Ahmad Hujairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran
وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampun untukmu agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam dan menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah, maha benar Rasulullah dengan semua firman dan sabdanya. Baik, pagi ini kita akan bersama murabbi dan guru-guru kita. Telah hadir Abang Kufillah, guru kami Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ada Kiai Haji Anwar Sanusi, ada Handa Kiai Haji Abah Raud Bahrat Bakri, dan semua jamaah ini jamaah dari Majlis Zikir Az-Zikra. Kita akan mendengar dan kita akan membahas tema yang sangat menarik buat kita semua. Hijrah melalui zikir. Ternyata ada banyak perubahan, perbaikan dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita dapatkan dengan berzikir? Guru kami akan menyampaikannya. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali simak terjemahan tafsir surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. Dengarkan dengan iman.
Jadi kalau Allah bicara, simak dengan iman. Seakan kita mendengar langsung Allah bicara dengan kita. Yang menciptakan langit bumi ini bicara dengan kita. Karena yang kita dengar tadi Tauhid Rabbani, Al-Quran, mukjizat yang dijaga oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Shadaqallahul azim. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, yang dipanggil yang beriman, dan yang terpanggil memang beriman. Dan memang hanya orang beriman yang menunggu-nunggu panggilan Allah. Hanya orang beriman yang siap melaksanakan perintah Allah. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, bahagia dipanggil oleh Allah. Berzikirlah kalian, zikran katsira, zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Ada ibadah seumur hidup, haji. Ada ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, plus saum di bulan Ramadan, bulan kerinduan sebentar lagi tiba. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita hingga Ramadan. Ada ibadah bulanan, saum sunnah di setiap pertengahan bulan Hijriah, 13, 14, 15. Ada ibadah pekanan, salat Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Ada ibadah harian, salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, plus terminal kontrol. Karena jaraknya panjang. Khawatir lalai. Dan ini ibadah bagi penikmat ibadah. Ibadah bagi penikmat ibadah. Antara subuh dengan zuhur, duha. Antara isya dengan subuh, qiyamul lail. Dan ada ibadah setiap detik, ibadah setiap helaan napas, denyut jantung, di mana, kapan, bagaimanapun. Itulah zikrullah. Makanya zikran katsira, zikir yang banyak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, di mana, kapan, bagaimanapun. Kemudian bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi hingga petang. Niscaya walladzi yusalli 'alaikum, Allah merahmati kalian. Allah menggunakan yusalli, merahmati, memperbaiki keadaan kalian, mencintai kalian, mengampuni kalian, memuliakan kalian. Yusolli dalam Quran hanya 3. 1, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena luar biasa memang akhlaknya. Sesuatu yang luar biasa akhlaknya dapat rahmat Allah. Dan itu tanda rahmat Allah adalah hamba itu berakhlak. Kedua, Allah merahmati hamba yang sabar dari ujian Allah. Wabashiri sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang yang sabar dari ujian Allah dapat rahmat Allah. Jadi kalau Allah ingin beri rahmat, Allah uji dulu tuh hamba. Sehingga terlihat terpuji karena teruji, pantas. Siapa sih yang ingin musibah? Siapa sih yang ingin kematian? Sabar dia, rahmat Allah. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur, Allah nggak sia-siakan kok. Kemudian, nah, yang ketiga, yang banyak berzikir dapat rahmat Allah. Wa malaikatu, malaikat hadir, mendoakan, mengaminkan doanya. Nah, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Inilah yang Nanda minta kepada ayahanda tercinta Ki Haji Anwar Sanusi untuk menyampaikan ini kepada kita. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar mereka yang berzikir itu Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahayanya, dari maksiat pada taubat, dari gelisah pada tenang, dari malas ibadah menjadi tekun, jadi semangat, jadi mulia akhlaknya. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alhamdulillah ayahanda guru-guru juga hadir untuk menyimak kaji ini. Dan ini banyak jamaah yang dihijrahkan oleh Allah melalui zikir. Dan inilah mengapa alasan Arifin berdakwah melalui zikir. Zikir adalah pintu dakwah. Tafadhal ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ba'du. Guru kita
kiai muda yang saleh, ikhwatul iman seluruhnya, calon-calon penghuni surga di akhirat nanti. Tasbih tadzkir kita panjatkan hanya kepada Allah, zat yang telah memerintah supaya hambanya yang beriman senantiasa memperkaya hidup dengan zikir kepada beliau. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang makamnya tiap tahun berulang-ulang kita ziarah di Masjid Nabawi. Tidak ada Rasul sesudah itu, Rasul yang akan memberikan syafaat kepada umat, yang bukan cuma sekedar cinta di bibir, tapi benar-benar mengamalkan sunnah beliau. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu. Tadi firman agung dari Allah sudah dibaca, indah. Saya insya Allah menguasai 5 kitab besar, kitab samawi. Tidak pernah ada kitab seindah Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi orang-orang yang dipanggil untuk berzikir itu orang-orang yang bersemi tumbuh dengan subur iman di dalam jiwanya. Orang-orang yang tidak mempunyai kadar iman yang benar, berzikir kepada Allah itu senantiasa tidak mengasyikkan kehidupannya. Orang-orang yang sedang menyebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Orang itu bisa diberikan jaminan di hatinya telah tumbuh iman yang baik pada dirinya itu. Saya mohon maaf kalau saya bicara keras. Andai kata bapak-bapak ikhwanul iman semua, waktu berzikir tidak ada kelezatan di dalam hati, jangan-jangan darah kita terkontaminasi barang haram sudah banyak gitu. Harus hati-hati betul. Kenapa zikir diperintah oleh Allah sebanyak-banyaknya? Sebab orang-orang yang berzikir akan terhindar dari segala bentuk kemaksiatan, apapun bentuknya kemaksiatan itu. Seorang pejabat yang sedang mengendalikan negara, apabila dia memang ahli zikir kepada Allah, dia akan memanfaatkan jabatannya untuk jadi uswah. Apa uswah ya Rabbi? Jadi teladan buat masyarakat banyak. Ia jujur, ia saleh, ia memberikan kebajikan, ia lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibanding dirinya sendiri. Seorang alim akan ikhlas berdakwah. Orang sombong itu macam-macam itu. Ada sombong karena jabatan, ada sombong karena kekayaan, ada sombong karena ilmu. Sombong karena jabatan banyak tapi hampir tidak semua. Sombong karena kekayaan banyak tapi bisa dihitung. Tapi orang sombong karena ilmu rata itu. Saya mohon maaf cinta Ananda, hampir semua ustadz sombong. Hampir semua ustadz. Mengerikan saya sampaikan ini. Tapi inilah yang ada. Itu sebabnya bertambah ilmunya, bertambah tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah banyak ilmunya, bertambah kurang bicara kecuali zikrullah. Masyarakat rumah tangga yang ahli zikir senantiasa berkata tua, manis, padat, indah, membujuk, merayu, menghimbau, menggapai-gapai seisi rumah. Allahu Akbar. Anak ahli zikir dia akan bakti pada orang tuanya. Sebab dia paham betul amanah Rasulullah kepadanya. Ma min rajulin yanzuru illa wajhi walidayhi zuratar rahmah illa kataballahu bi hajjatan maqbulatan mabrurah. Anak yang bertutur kata manis senantiasa berzikir kepada Allah menyebabkan orang tuanya jatuh cinta kepadanya. Sekali beramal saleh dia mendapat pahala yang besar, pahalanya sama dengan haji mabrur. Allahu Akbar. Lihat indahnya zikir itu. Umar bin Khattab akan membunuh Rasul. Begitu masuk Islam, yang pertama ditanya kepada Rasul bukan sholat, bukan itu, bukan saum, bukan jihad. Yang pertama, bagaimana supaya aku terhindar dari maksiat? Konsep Rasul disampaikan pada Umar, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Cinta sayang anak papa, tidak mungkin orang korupsi sambil zikir. Oke, fil lughatil arabiyyah mushkilah, impossible, tidak mungkin sama sekali. Subhanallah, alhamdulillah, mana ada itu.
Laki-laki maksiat kepada wanita yang bukan haknya sambil zikir, tidak mungkin. Cinta sesuatu yang paling indah dalam hidup. Tidak ada benteng tebal yang tidak tumbang karena cinta. Tetapi cinta karena fillah, lillah wa rasuli, ala tariqatil Quran wa sunnah. Cinta pada itu. Tapi cinta karena maksiat, tidak mungkin orang sambil zikir. Kita bisa memeluk istri sambil zikir. Kita bisa mencium anak sambil zikir. Kita bisa menggendong anak yatim, membelai-belai rambutnya sambil zikir. Jadi zikir hanya ada buat orang-orang yang sedang menghuni Raudhatun min Riyadil Jannah, sedang membangun taman-taman surgawi. Di tempat orang maksiat, di tempat hati yang kotor, di tempat orang yang darahnya terkontaminasi bara haram, zikir bukan sesuatu yang indah. Itu yang saya katakan tadi, kalau orang sudah tidak suka pada zikir, dia harus pikir neraka mana buat dia di akhirat nanti. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa pembahasan pagi ini, sangat indah, dan tentu semua kita ingin kembali mendengarkan lagi dan lagi dan lagi. Tapi kita akan sebentar mendengarkan nasyid dari sahabat kita An-Nabawi. Fadhal. Pintunya syurga, la ilaha illallah. Kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Renungkan dalam hati dua kalimat suci ini. Janganlah sampai goyah selama hidup sampai mati. Setelah menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, taatilah perintahnya, jauhilah larangannya. Setelah menyatakan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, ikutilah sunnah-sunnahnya, amalkanlah ajarannya. Pintunya syurga, la ilaha illallah. Kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Renungkan dalam hati dua kalimat suci ini. Janganlah sampai goyah selama hidup sampai mati. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada keindahan, ada kesejukan, ada kesyahduan, ada kenikmatan dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu masih ada banyak lagi. Kira-kira apa, Ustaz? Fadhal. Subhanallah. Dengan zikir semua jadi indah. Dunia ini menjadi al-jannah qabla al-jannah. Lazzat dunia lazzat zikrillah. Bila orang sudah mencapai lezatnya zikir, dia akan senang ibadah. Dia akan senang beramal saleh, dan insya Allah akhlaknya dimuliakan oleh Allah. Rendah hati, karena dia menghinakan diri terus di hadapan Allah. Buahnya dia rendah hati pada makhluk Allah. Jadi mencintai makhluk Allah karena cintanya kepada Allah. Kayak apa cinta seperti itu coba? Sayang banget. Jangankan pada manusia, pada hewan pun sayang.
Allahu Akbar walillahil hamd. Kita lanjutkan tadi surah Al-Ahzab ayat 1, 42, 43, 44. Ikhwatal iman, sebelum dilanjutkan oleh guru kita, ayahanda Kiai Haji Anwar Sanusi. Allah keluarkan hamba yang banyak berzikir itu dari kegelapan menuju cahayanya, maksiat pada taubat. Nanti kita akan juga mendengar kesaksian kawan-kawan bertaubat. Sekali lagi ini dalam rangka fastabiqul khairat, bukan ria-riaan. Takut ria itu ria. Takut hanya pada Allah. Inilah saatnya kita mempromosikan ketaatan di negeri ini. Karena terlalu hebat promosi maksiat di negeri ini. Nah, gelisah jadi tenang, takut jadi berani, malas jadi rajin, pelit jadi dermawan, rumah tangga yang berantakan jadi damai. Ada yang sudah 3 kali ke pengadilan siap cerai, kemudian saran anaknya, papi, mami silakan cerai, jikir dulu. Dipanggilnya papi, mami kan orang kaya ya. Jadi datanglah dengan mobil masing-masing. Begitu zikir, papi mami menemukan hidayah Allah. Kemudian mereka bertemu dan alhamdulillah sekarang sudah punya anak lagi. Papi mami sudah punya anak lagi. Dan yang Arifin senang, Arifin yang beri nama anaknya itu. Ini karunia Allah, kisahnya saja begitu. Tapi bukti bahwa zikir mengajak hijrah. Sampai sekarang pun mu'alaf sudah 547. Ini karunia Allah ikhwatal iman. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah tuh sayang banget kepada hamba yang beriman, yang selalu berzikir kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Kau sebut nama aku sebut nama kamu. Bahagia kita menyebut nama Allah karena keimanan kita kepada Allah. Ternyata lebih bahagia lagi. Farhan asyadu farhan. Allah menyebut nama kita. Kita banggakan Allah, Allah banggakan kita. Ana ma'abdi dzakarani wa taharakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Syafatahu. Ingat Ustaz Iwan Jawawi ini. Negur Ustaz, nasihatin Ustaz. Salah. Ustaz ini yang benar. Makasih Ustaz Iwan. Jadi Arifin sering ditegur juga oleh kawan-kawan. Kalau salah tolong tegur, jangan nunggu turun. Lagi siaran begini tegur langsung. Makanya banyak asatid biar ada tawasabil haq, tawasabil sabar, tawasabil marhamah. Bukan tidak adab, lebih tidak beradab nanti kalau sudah turun baru diingatkan. Karena banyak yang mendengar. Ya ikhwah. Nah, orang yang takut ditegur, mudah tersinggung dengan teguran itu tanda orang yang masih sombong. Nah, kemudian tahiyatuhum yauma yalqaunahu salam. Yang menggembirakan apa? Allah juga salam buat hamba yang berzikir itu. Allah selamatkan hamba yang berzikir itu. Yauma yalqaunahu salam. Terutama saat dia berjumpa dengan Allah. Dan kita sudah menyaksikan ya, saudara kita almarhum Haji, almarhum Hasbi, almarhum Walim, beliau langsung aja yang membimbing. Jadi almarhum Walim ini habis sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian makan di rumah Arifin. Nah beliau nggak mau makan waktu itu, hanya minta sisa Ustadz saja dan minum air Ustadz saja. Nggak biasanya beliau begitu. Kemudian pulang, lalu beliau ke masjid lagi sholat duha. Lalu pulang, beliau agak sesak. Lalu datanglah Ustadz Musli. Tolong cerita singkat. Ya, saat itu guru-guru sedang dakwah Ustadz. Guru-guru dakwah. Arifin juga lagi dalam perjalanan dakwah. Tersisa kita pulang dari acara kegiatan, kemudian ditelepon. Ini sudah dalam keadaan sepertinya sedang koma. Ya kita datang, kita bacakan surah Al-Fajr, ya Al-Insyirah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, dengan wajah yang mudah-mudahan Allah juga menjadi saksi harapan ini semua. Beliau pun mengucapkan itu. Ternyata pas waktu dipegang sepertinya sudah tidak ada. Kita minta kepastian dari dokter, ternyata sudah ada. Mudah-mudahan saat itulah beliau benar-benar dicabut oleh Allah dan keadaan husnul khatimah. Allah meninggal habis sholat duha dalam keadaan berwudu dan setelah dibacakan surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Siapa empu jiwa tenang? Hamba yang selalu berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Lagi-lagi beriman, zikir, iman, zikir, iman, zikir. Makin kuat iman, makin kuat zikir. Lemah iman, lemah zikir. Enggak ada iman, enggak mungkin dia berzikir. Makanya iman zikir itu enggak bisa dipisahkan, walaupun dapat dibedakan.
Zikir dengan iman. Tapi orang beriman selalu zikir. Nah, dia tenang hanya dengan zikir. Iya dong. Kita nyebut orang tua kita senang banget. Abah, mama, tenang. Istriku, buah hati belahan jantungku, bojoku. Wah, seneng gitu. Maaf yang bujangan menderita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Mau kiamat begini masih belum nikah. Allahu Akbar. Indah, ikhwatal iman. Makanya itu zikir, apalagi kalau kita menyebut yang menciptakan orang tua kita, yang menciptakan langit dan bumi. Fazkurullaha kadzikrikum abaakum aw asyadda dzikra. Berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian memanggil-manggil, menyebut-nyebut, membangga-banggakan ayah ibu kalian atau lebih indah dari itu. Makanya zikir bisa dalam hati, bisa dijaharkan, bisa sendiri. Al-A'raf 205, sebutlah Allah di hatimu tanpa kau keraskan. Dan zikir juga dalam Al-Baqarah ayat 200, panggil-panggillah Allah, sebut-sebutlah Allah, bangga-banggakan Allah. Abidullah abidur rahman ayyama tad'u wa asiru kalau kau ijharu bihi innahu alimun bidzati sudur. Kau pelankan atau kau jaharkan, Allah tahu isi hatimu. Zikir jahar dalam rangka fastabiqul khairat, dalam rangka dakwah, dalam rangka membangunkan negeri ini. Sadar, negeri ini berkat rahmat Allah. Sadar, hidup kita tidak lama di dunia ini. Sadar, kita akan bertanggung jawab semua apa yang kita perbuat di muka bumi di hadapan Allah. Nah, ikhwatal iman, Allahu Akbar. Siapa yang menyebut nama Allah dalam hatinya, Allah sebut pada diri Allah, pada zatnya Allah hamba itu. Siapa yang menyebut nama Allah di tengah halayak ramai, halaqah zikir, majelis zikir seperti yang kita lakukan. Wah, ria itu, ya rianya hanya untuk Allah. Malah bangga kita zikir melewati televisi ini. Masuk pada setiap rumah, masuk pada setiap relung-relung hati. Bahkan yang belum pernah mendengar nama Allah pun mendengar nama Allah. Jadi dakwah, jadi wasilah dakwah. Allahu Akbar walillahil hamd. Yauma yalqaunahu salam. Mereka yang berzikir itu wafatnya husnul khatimah. Yalqaunahu salam. Makanya ya Tuhan nafsul mutmain, tenang dia, senang banget berjumpa dengan Allah. Ikhwah, menyebut nama Allah aja senang, apalagi berjumpa. Makanya malaikat waktu mencabut nyawa orang beriman, malaikat juga berzikir mengucapkan salam dia. Maaf dia, karena yang meninggal orang Betawi. Allahu Akbar. Ittatawaffahumul malaika tayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. An-Nahl 32. Malaikat yang baik itu karena mau mencabut nyawa orang yang baik, mengucapkan salam lebih dahulu. Coba ikhwatal iman, mau cabut nyawa pakai salam dulu coba. Kula nuwun. Allah salam, wahai calon penghuni surga. Calon pun seneng. Tapi sebaliknya yang maksiat, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ditampar mukanya oleh malaikat, diinjak punggungnya, lalu ditarik betot. Nauzubillah. Kemudian terakhir Allah beri ganjaran yang mulia. Silakan ayatnya. Berzikir ini setiap saat, setiap waktu. Termasuk nanti kita keluar dari studio ini. Apabila musibah tiba, sebutlah barangkali ajal datang. Kita tertabrak trailer, tertabrak kontainer di luar, kepala hancur, tangan hancur, tinggal badan dengan kaki. Tetapi kita mati membawa iman sebagai ahli zikir. Tidak apa-apa. Allahu Akbar. Yang paling celaka kalau kita mati, kepala ada, tangan ada, badan ada, kaki ada, iman tidak terbawa. Kalau itu yang terjadi, selesai jadi manusia kita. Habis cerita. Kalau bahasa kami di Mekah, la salam wala kalam. Itu udah nggak ada cerita sama sekali itu. Berzikirlah setiap saat. Hal lain, orang yang berzikir itu seperti Pak Kiai muda kita katakan tadi, tenang hidupnya. Tenang, tentram, dingin, sejuk, indah, mempesona. Saya katakan mempesona, kalau bapak-bapak ikhwanul iman ingin melihat orang ini ke surga apa tidak, lihat ahli zikir apa bukannya. Orang ini ahli surga apa tidak, lihat akhlaknya bagaimana. Dan orang yang akhlaknya selalu manis macam madu adalah ahli-ahli zikir seluruhnya itu. Dia enggan berbuat maksiat.
Jangan pun maksiat dalam arti maksiat al-kabair, dosa-dosa besar. Maksiat rasa pun dia tidak mau. Masya Allah, manhatun anil ismi. Dia ingin tenang. Yang dibutuhkan dalam hidup ini kan ketenangan. Kita boleh punya uang 2 triliun di bank, Subhanallah. ya buat ibadah. Ya Allahu Akbar, kabul ya Allah. Punya mobil Jaguar, dalam rumah garasinya 4 pakai lift. Rumah 3.000 meter, dalam rumah kolam renang 4, air putih, biru, hijau, merah muda. Tapi kalau yang satu kita miskin, sengsara kita. Apa yang satu itu? Ketenangan hidup. Dan itu hanya ada pada konsep zikrullah. Kalau hidup kita tidak tenang, seluruh harta jahanam semua itu. Kalau hidup tidak tenang, semua anak keluarga neraka semua itu. Itu sebabnya orang-orang yang zikir hidup dalam sakan, sakinah. Sakan itu artinya rumah itu. Rumah yang tenang, tentram, dingin, sejuk. Dia belum mati sudah dapat surga di dunia ini. Dan istri-istrinya pun damai ya. Damai. Istri-istrinya, paham saya, paham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebabnya dalam Al-Quran tentang bidadari tidak disebut jauzun, azwajun. Berjodoh-jodohan dalam keadaan suci. Sekarang kita bisa mendengar ucapan istri kita kasar. Di surga tidak. Azwajum mutahhara. Bersih, tutur katanya manis semacam madu dia. Sekarang kita mendengar, telinga barangkali mendengar hal-hal yang tidak baik. Di sana telinga kita azwajum mutahhara. Berjodoh-jodoh dengan kalimat-kalimat indah. Di sini hati kita kadang-kadang tidak tenang, tidak tentram, agak gelisah. Di akhirat orang-orang ahli zikir tidak. Azwajum mutahhara. Hatinya kufu. Kawin dengan segala kebajikan. Konsepnya satu, zikrullah. Itu sebabnya mari kita perbanyak zikir. Kalau Republik Indonesia, sejak orang pertama sampai para pejabat dan rakyatnya, semua ahli zikir, ini jadi jannah di muka bumi. Subhanallah. Jadi surga di muka bumi. Yang disebut sempalan surga tidak dusta. Sekarang kita merasakan gersang hidup ini. Maaf, nyaris negeri jadi neraka. Statement-statement politik pada tokoh-tokoh partai politik tidak jelas apa isinya itu. Dalam kamus teori politik pun tidak ada statement mereka. Mereka orang awam tentang bernegara ini. Jadi kalau kita ingin bernegara dengan baik, jadi ahli zikirlah kita semua. Yang awam ilmunya dia belajar kebajikan, yang orang kaya dia bantu fuqara, masakin. Dia pahami, dia baca Quran mungkin tidak banyak, 1-2 ayat. Arwa'aita alladzi yukadzibu biddin, kamu tahu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama orang Islam, sholat, ngaji, puasa, haji, umroh. Tapi anak yatim sengsara tidak dia bantu sama sekali. Para pejabat yang membaca ayat 1-2, dia berzikir karena Allah semata-mata. Pikirannya cuma satu, jabatanku untuk ibadah di jalan Allah. Seorang ayah yang diberikan amanah berupa putra dan istri dengan hartanya. Dia ahli zikir, dia akan berkata, semua adalah anugerah yang harus aku manfaatkan di jalan Allah. Seorang murid yang bertanya kepada gurunya dengan ikhlas. Dia mempermasalahkan sebuah ilmu. Tidak untuk apa-apa, menambah ilmu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim, seorang guru yang mengajarkan sedikit-sedikit ilmunya kepada masyarakat. Tujuannya cuma satu, supaya jadi jariah ilmu tadi sampai kiamat dia nikmati ilmu sampai di akhirat. Kita sama-sama berjanji kalau begitu kita jadi ahli zikir semua. Zikir dalam ucapan, zikir dalam pandangan, zikir dalam gerak, zikir dalam gerakan hati. Jadi ahli zikir semua. Nanti wajah-wajah kita kayak rembulan purnama di malam 14 semua ya. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Handa Ustaz. Subhanallah.
melecut semangat ketaatan kita kepada Allah. Rangkaian zikir luar biasa mengantarkan banyak kebaikan untuk kita, untuk hidup yang sangat sesaat ini. Kita akan lanjutkan, terlebih dahulu kita akan dengarkan nasyid sahabat kami An-Nabawi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan wa wahab lana rizqan halawan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kita akan semakin melecut keimanan kita atas pahamnya kita mendengarkan dari nasihat guru kita, dengan mendengarkan beberapa testimoni dari sahabat-sahabat kita, jamaah kita ini. Mereka telah menemukan banyak kebaikan. Di antaranya Bang Bayu. Bang Bayu, silakan Bang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak ikut zikir itu banyak perubahan-perubahan dalam hidup saya, terutama ya dari berbuat dosa yang tadi Ustadz bilang, terlalu banyak makan barang haram, mungkin itu di dalam tubuh saya. Nah, semenjak ikut zikir, insya Allah barang haram itu sudah tidak masuk lagi dalam tubuh saya. Dan alhamdulillah dengan zikir juga sekarang saya bisa mengurus dengan Masjid Muhammad Qaddafi. Itulah hikmah dari zikir yang selama ini saya lakukan. Ya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Bang Boma, coba gimana Bang Boma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kalau nulis lagu itu Ustadz, Boma selalu minum minuman keras dengan ganja Ustadz. Jadi kalau nulis lagu itu kalau nggak pakai ganja nggak bagus Ustadz. Abang rocker ya, seniman. Alhamdulillah ketika ikuti zikir, Boma dapat ilmu filosofi tangan kanan tangan kiri Ustadz. Yang pertama tobatan, yang kedua riyadhah, yang ketiga tafakur, yang keempat muhasabah, yang kelima itikaf, dan pendukungnya sebelah kiri 5D. Dari air kita belajar ketenangan, dari batu kita belajar ketegaran, dari tanah kita belajar kehidupan, dari kupu-kupu kita belajar merubah diri, dan dari padi kita belajar rendah hati. Subhanallah Ustaz. Mindset berubah semuanya menjadi indah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rocker jadi nasyid. Masya Allah. Beliau tuh waduh rocker dulu. Allahu Akbar walillahilham. Nah ini diantara ikhwah fastabiqul khairat ya ikhwah. Cukup ini menjadi saksi dan mudah-mudahan dengan berciri bukan untuk ria, mengukuhkan keimanan Boma, keimanan Bayu ya. Bayu ini preman pasar sekarang jadi penjaga masjid. Ya. Hampir 24 jam kerjanya di masjid terus. Koboi surga ya. Ah, subhanallah. Koboi surga. Dan Allahu Akbar, ini karunia Allah ya ikhwah. Ini yang Allah sebut liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur illa man taba wa amana wa amila amalan saleha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Al-Furqan ayat 80. Mereka yang bertaubat kemudian mereka beriman,
kemudian mereka sungguh-sungguh beramal saleh, maka Allah ganti kehidupan mereka dari buruk menjadi baik, ya, dari zulumat kepada cahayanya Allah. Nah, sekarang kalau udah dapat cahaya lo nggak mau ngelepas kan? Boma gampang kelihatannya, senangnya hobinya iktikaf. Jadi apa yang beliau sebut tadi beliau sampaikan. Makanya nggak heran kok bisa sampai 8 tahun nggak putus ke masjid subuhnya. Kok ada 6 tahun, ada 5 tahun. Nggak heran. Ya Allahu Akbar. Bang Agus sudah berapa tahun nggak putus? 8 tahun ayah ke masjid. Energi macam apa itu? Kecuali energi yang benar-benar mendapat hidayah Allah. Yang Allah jaga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, jangan kau cabut hidayah yang telah kau berikan kepada kami. Tidak ada kesempatan yang paling indah dalam hidup ini selain kesempatan bertobat. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha wallahu samiun alim. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah. Tetapi Allah memilah-milih siapa di antara hambanya yang berhak diampuni olehnya. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Syukur ikhwah. Karena itu kesempatan bertobat lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Ini karunia Allah yang luar biasa. Bahagia menyaksikan ini ikhwah. Karena itu di antara kiat menjaga taubat, selain terus beramal, duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, dan tentu juga bersahabat dengan orang-orang yang bertaubat, bersahabat dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Maka kalau bergaul kita selalu berkumpul di sini, duduk sama beliau, minta nasihat sama guru-guru kita, semangat lagi ibadah, ngelihat teman rajin ibadah, semangat lagi kita. Allahu Akbar. Beginilah cara Allah memberi hidayah, irsyad pada kita. Ayat. Ya. Ikhwatul iman, orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Mencari manusia hidup tanpa dosa sama mencari kuda bertanduk, tidak ada. Orang baik itu kalau sekali waktu berbuat salah, ada orang menasehati tentang kebajikan hidupnya, lalu ditinggalkan kesalahan masa lalu, bukan istighfar tapi taubat, itulah sebaik-baik manusia. Kullu bani Adam khata'un wa khala khata'ina tawwabun. Tiap anak Adam pasti banyak dosa. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang baik itu kalau punya dosa cepat tobat. Allah. Dan bagi dunia sufi, Ananda, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil terus dilakukan, besar juga dosa itu. Dosa besar berakhir dengan tobat, diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufi tidak mengenal itu. Yang dikenal adalah Ghafurur Rahim. Perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia kalau sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan lain. Wajah orang-orang yang ahli taubat itu jauh berbeda dengan orang-orang yang wajahnya diselimuti oleh dosa. Jadi orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang baik itu kalau salah cepat taubat kepada Allah. Kalau bicara dosa, siapa yang lebih hebat dari Umar bin Khattab? Umar bin Khattab kepala perampok Mekah Madinah. Itu kepala perampoknya itu. Ini baru kepala perampok pasar di Cibinong. Kepala perampok Mekah Madinah. Barang haram jadi hiasan hidupnya. Zina sebenjam. Itu kerja Umar bin Khattab. Tobat. Sekali waktu Nabi sedang berwudu, air di Mekah masih miskin waktu itu. Umar nimba, dituangkan air. Lalu Nabi berwudu, diangkatnya wajah Nabi ke wajah Umar. Kata Nabi, Umar, 10 sahabat masuk surga tanpa hisab, antara lain kau Umar bin Khattab itu. Allah tidak ingin kita jadi malaikat, tidak ingin. Allah ingin tetap manusia sebagai manusia kudratnya di antara benar dan salah. Yang Allah tidak suka manusia lazim dalam kesalahan, melazimkan. Di athar dari dosa itu menyebabkan wajah kita kelam semua. Padahal dosa orang berzina, Umar kau memang sahabat utama.
orang yang berzina, di akhirat nanti bapak-bapak kita akan bertemu dengan orang-orang yang wajahnya hitam pekat terlaksana arang. Kalau kita bertemu dengan orang seperti itu, dia pernah zina belum tobat dibawa mati. Saya mohon maaf kepada semuanya. Saya tidak ngerti kalau ada ustazah pakai jilbab mimpin sekolah taman kanak-kanak, suka ngaji, pergi ke majlis taklim, ikut antri tontonannya sekarang itu apa nama itu? Yang sedang rame itu. Itu ustazah apa itu? Jadi yang dijilbabi kepalanya bukan hatinya barangkali itu. Orang-orang ahli zikir tidak begitu. Zikir orang ahli zikir itu jilbabnya jadi lembaran kalimat syahadatain. Orang ahli zikir itu jilbabnya jadi kalimat thayyibah. Orang ahli zikir itu transparansinya melihat surga. Orang ahli zikir itu cuma satu rindunya, ingin bertemu dengan wajah Allah yang teramat indah di akhirat yang akan datang. Bayangkan bagaimana tenangnya ahli zikir. Dia tidak punya pretensi apapun hidupnya. Bagi dia, kalau dia tidak bisa berzikir, kekayaannya jadi tempat neraka semua. Orang ahli zikir dia boleh miskin, tapi dia bisa berkata, aku punya Allah. Orang ahli zikir tidak pernah berkata gini, ya Allah, aku punya kesulitan. Orang ahli zikir berkata, hai kesulitan, aku punya Allah yang bisa menyelesaikan segala persoalan dalam hidup ini. Kalau kita kan tidak. Tiap doa ngadu sama Allah, ya Allah saya punya kesulitan A, B, C, D. Ahli zikir tidak. Ahli zikir berkata, hai kesulitan, aku punya Allah, mau apa kau? Jadi optimis. Hidupnya optimis ahli zikir itu. Tidak childish. Apa childish? Kekanak-kanakan, cengeng. Tidak begitu ahli zikir. Dia betul-betul jihad dalam arti jihad yang sebenarnya. Bukan jihad dalam arti conventional war. Perang senjata lawan senjata. Bukan itu jihadnya. Jihad mengendalikan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Itu jihad yang paling berat. Kesana saldo hidup hendaknya kita arahkan bersama-sama. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Luar biasa, inilah cara Allah membahagiakan kita, mendapatkan ilmu yang insya Allah mengantarkan bahagianya kita dunia dan akhirat. As-sa'adah ba'da taubah, as-sa'adah ba'da ta'ah. Kebahagiaan hanya didapat setelah kita bertobat kepada Allah, setelah kita serius dalam ketaatan kita kepada Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, berhaklah dia mendapatkan kemenangan yang besar. Di akhir ini kita akan bersama bermuhasabah diri, berdoa yang nanti insya Allah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Sekaligus kepada semua pemirsa TVRI, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kelak kita akan diperjumpakan kembali di lain waktu yang lebih indah lagi. Fadhal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Tawwab, yang menatap kami, yang mendengar kami, yang menyaksikan kami, yang mengetahui semua apa yang telah kami perbuat. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di matamu. Ya Allah, alangkah hinanya diri ini, alangkah kotornya diri ini. Tiada yang membahagiakan bagi kami saat ini kecuali Engkau ridha, merahmati, mengampuni semua dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari mulai malaikat mencatat dosa, malaikat atid mencatat dosa kami, hingga fajar berkah ini, hingga akhir hayat kami. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami. Ya Allah ya Rabbana, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun, ya Rahman ya Rahim. Kau saksikan kami menengadahkan tangan kepadamu, Kau saksikan kami benar-benar hina di hadapan-Mu. Kami mohon ya Allah, ampuni kami semua. Ampuni kedua orang tua kami, keluarga, anak cucu keturunan kami, jamaah zikir ya Allah, seluruh pemirsa yang menyaksikan, yang mengangkat tangan. Beri hidayah dengan rahmat ampunan-Mu ya Allah. Berkahi negeri kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sampaikan salam kami kepada para rasul, terutama Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah